Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahma Fadilah dari kelas 25C2A dengan NIM 132510221. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Julia Anis Handayani, SPD. Materi yang akan saya bawakan dalam presentasi saat ini yaitu pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Teman-teman ada yang tahu gak media sosial itu apa? Pasti tahu dong, karena di era saat ini media sosial merupakan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi bagi remaja seperti kita. Apa aja sih aplikasi media sosial itu? Nah, kalau ini diantaranya ada TikTok, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, dan lain-lain. Hampir semua remaja menggunakan media sosial untuk berinteraksi jarak jauh, mencari hiburan, lalu membuat tren-tren TikTok, dan juga mencari informasi. Nah, pembahasan mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja ini sangat dianjurkan supaya para remaja bisa mengetahui batasan dalam menggunakan media sosial secara bijak. Selain itu, peran orang tua dan guru itu sangat penting supaya bisa memantau remaja dalam menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial dengan bijak, supaya ada batasan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga kita sebagai remaja harus mengetahui mana yang benar dan juga mana yang salah. Nah, remaja berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar. Nah, media sosial ini merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam perkembangan moral, etika, dan juga perilaku remaja. Bagi kalangan remaja, media sosial ini menjadi sarana utama untuk berinteraksi dan juga mengekspresikan diri. Selain itu, remaja menggunakan media sosial untuk mencari informasi dengan mudah, seperti menggunakan AI, di aplikasi ChatGPT, Dola, dan lain sebagainya. Dan juga media sosial ini bisa menunjukkan berbagai kreativitas yang tadinya tidak remaja ketahui di lingkungan sekitar. Jadi dia bisa mengetahui kreativitas tersebut di dalam media sosial. Hal ini membuat remaja sangat sulit lepas dari pengaruh media sosial. Penggunaan media sosial pada remaja itu bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Apa saja sih dampak positif dalam penggunaan media sosial? Nah, dampak positifnya yaitu remaja bisa dengan mudah mengakses informasi yang tidak ada atau jarang didengar dalam kehidupan sehari-hari. Selain media sosial, ada pula situs internet lain seperti ChatGPT, lalu AI lain seperti Gemini AI itu bisa diakses dalam internet dan juga sudah banyak di media sosial. Lalu dampak positif lainnya yaitu remaja bisa menghubungi teman-temannya atau belajar secara online di media sosial. Seperti jika sekolah ada halangan lalu dia mau belajar, itu bisa menggunakan media sosial secara via Zoom atau video call, itu bisa dipermudah dengan media sosial. Lalu ada dampak negatif. Dampak negatif media sosial ini tergolong sangat banyak. Nah, dampak negatif ini sebenarnya ya banyak atau tidaknya ini tergantung dalam pemakaian para remaja menggunakannya seperti apa. Dampak negatifnya tuh bisa berpengaruh pada mental remaja yang bisa sampai depresi atau cemas berlebihan karena seiring waktu dia kira-kira akan menerima hujatan atau apa di media sosial, itu sangat berpengaruh pada kondisi psikis dia sendiri. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dibahas, media sosial ini sangat banyak manfaatnya ya guys, dan juga banyak dampak negatifnya. Tapi kalau misal ada pertanyaan, sebenarnya yang lebih berdampak itu dampak positif apa dampak negatif sih? Nah, itu tergantung penggunaannya ya guys, tergantung dia bijak atau tidaknya menggunakan media sosial tersebut. Kalau dia bijak, mungkin memang lebih banyak dampak positif, lebih banyak
keuntungan yang dia peroleh, seperti dia menggunakan media sosial untuk berjualan, untuk mencari informasi, itu sangat dampak positif ya guys, sangat bisa menghasilkan uang, itu hebat berarti. Nah, kalau dia menggunakan media sosial secara negatif untuk menghujat orang-orang, untuk menyebarkan video-video tidak layak, itu dampak negatif yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kita sebagai remaja itu harus dengan bijak, dengan pintar dalam menggunakan media sosial. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon arahannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.